Sekarang kita masuk ke salah satu tipe kapalnya. Tipe yang berdasarkan ukurannya. Itu ada ukuran kapal yang dikenal dengan Panamax dan New Panamax. Ya. Berarti New Panamax adalah suatu ukuran baru, di samping dulu ada Panamax. Ya. Sama dengan kita sekarang, kehidupan normal dulu, sekarang kita kembali lagi ke kehidupan normal karena beberapa tahun yang lalu kita terpaksa mengikuti kehidupan yang tidak normal, yaitu ada pembatasan di kita, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Kemudian setelah 3 tahun mengalami pandemik bencana COVID dan sebagainya, itu kita dikembalikan ke kehidupan normal. Tetapi kehidupan normal kita itu udah kategori new normal. Jadi kalau dulu sebelum tahun 2019 atau sebelum tahun 2020 lah ya, 20 itu kita normal kehidupannya, kemudian ada pembatasan, kemudian kembali ke new normal. Begitu juga Panamax. Panamax dulu terusannya dibikin dengan kelebaran tertentu, kemudian dibikin dengan kedalaman tertentu. Dibelahlah dulu bukit, tanah, land dan itu supaya benua yang sebelah atas dengan benua yang sebelah bawah itu ada kanal yang bisa ditempuh dari barat ke timur, ya, barat ke timur. Kebalikannya dari timur ke barat ada jalur untuk pelayaran kapal. Yang otomatis yang utara adalah benua Amerika Utara, kemudian yang di bawahnya ya benua Amerika Selatan, ya. Yang kedua-duanya itu kan benua Amerika jadinya kan. Kalau negaranya kita kenal dengan Kanada, USA, kemudian Meksiko, dan baru di situ ada negara Panama. Nah, negara Panama inilah yang mempunyai land di situ yang dia bisa buka jalan. Dia sudah berkembang bisnis dia untuk buka jalan itu kan dia sewakan itu orang lewat di situ. Ada peraturan-peraturannya, ada prosedurnya, baik prosedur dagangnya maupun prosedur keamanan dan keselamatan untuk kapal yang lewat di situ. Kemudian berkembanglah teknologi shipping ini, mungkin banyak tuntutan untuk kapal yang bisa cepat berlayar di situ, menyeberang di situ, nggak terhambat ininya, dan juga mungkin mereka ingin melakukan melewatkan kapal-kapal yang lebih besar, ya, supaya mereka nggak memutar apakah ke selatan, memutar ke benua benua Amerika Selatan itu kan jauh sekali, dia memutar ke bawah itu ke Chili, terus ke daerah Uruguay, Paraguay dan sebagainya, baru bisa dia sampai lagi ke utara, kan jauh sekali. Nah, untuk itu dirombaklah, dimodifikasilah kanal tersebut. Nah, dengan dimodifikasi kanal itu ada namanya Panamax, New Panamax. Di sini dikatakan Panamax and New Panamax are term used for ship that are designed to travel through the Panama Canal. Nah, seperti saya ceritakan tadi ya, secara gamblang dalam bahasa Indonesia. Ya. The ship classification indicates the minimum dimension required by the ship to able to pass smoothly through the Panama Canal. The size of Panama ships are determined by considering
the dimension of the smallest lock of the canal. The ship which do not fall under the dimension criteria of the Panama vessel are known as post-Panama vessel. Nah, kemudian the expansion ya, yang tadi dimodifikasi tadi itu of Panama Canal by making new lock have given birth to a new class of ship called New Panama vessel. New Panama classified of ship size denote those kind of cargo ship that have been built in accordance with the new law of the Panama Canal. This vessel have a load carrying capacitance of about 13,000 20 foot equivalent unit TEU ya. Ini dalam TEU ya. Jadi 13.000 TEU. Nah, ini Anda juga harus lebih mendalami juga ke arah jenis-jenis kapal tipe kontainer. Tipe kontainer adalah patokannya adalah berdasarkan jumlah kontainer yang bisa dibawa. Ya. Jumlah kontainer yang bisa dibawa, di mana kontainer itu standarnya adalah 20 feet. Panjangnya 20 feet. Kemudian dalam standarisasi panjang 20 feet, pasti ada ukurannya nanti lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Itu adalah satu box daripada kontainer yang dikenal dengan istilah TEU. Jadi container ship itu patokan besarannya adalah TEU. Apakah dia 5.000 TEUs, apakah 6.000 TEUs, apakah seperti ini dikatakan about 13.000 TEUs. Nah, itu nanti bisa kita korelasikan ke panjang, lebar, draft, tingginya kapal. Nah, kita perluas pengetahuan kita bahwa kalau general cargo ship, bulk carrier, oil tanker, itu mereka sering merupakan membicarakan standarisasi dari kapasitas kapal itu dalam deadweight. Deadweight dalam satuan berat. Umpamanya kapal punya 5.000 DWT. 5.000 DWT-nya 5.000 ton. Atau mau diperjelas juga 5.000 metrik ton DWT-nya. Itu pengertian orang awam adalah 5.000 itu adalah kapal itu mampu memuat muatan sampai 5.000 ton. Itu kalau orang awam. Tapi kalau kita sebagai naval arsitektur, kita menganggapnya itu adalah di bawah 5.000 ton. Bolehlah kita estimasi sekitar 4.800 ton kargo yang bisa dimuat di kapal itu, yang berkorelasi terhadap draftnya nanti ya, dan ketahuan nanti displacement kapalnya. Kenapa 4.800? Karena yang 2.000 lagi itu adalah komponen sebagian yang ada di dalam rumus DWT. DWT adalah kargo plus yang tadi itu. Yang tadi itu adalah kita anggap X itu, yaitu fresh water, full oil, loop oil, kemudian provision. Itu mau tidak mau sama dengan kargo kondisinya. Bisa full, bisa berkurang setengah, bisa juga udah tidak ada anunya lagi, tonnage-nya. Atau pokoknya kan kalau kita kapal udah sampai di suatu lokasi daripada pelayarannya, ya mungkin bahan bakarnya tinggal 10% lagi kan. Siap untuk diisi kalau nanti dia mau berangkat lagi gitu kan.
freshwaternya mungkin tinggal 10%. Jadi bisa kita kategorikan nol. Berada di dalam rumusan deadweight itu. Cargo and faktor X tadi. Itu adalah freshwater, fuel oil, lubricating oil, kemudian provision. Provision juga memakan porsi yang cukup banyak juga dalam tonase. Nah, di situ ada beras, ada gandum. Kalau untuk orang Eropa kan gandum makanannya. Kemudian ada daging, dalam tontonan juga dagingnya. Kemudian ada ikan, fish, ada fruit, buah, ada vegetable dan sebagainya. Ada lagi mungkin kacang hijau dan sebagainya, kedelai, macam-macam lah yang mereka bawa kebutuhan untuk makan. Minyak goreng juga bisa. Nah, kita lanjutkan tadi dengan Panamax ini, dia di samping bisa meliwatkan kapal yang ukurannya 13.000 TEUs ya, dengan panjang 427 meter. Ini berdasarkan riset ya, berdasarkan riset kapal-kapal yang 13.000 TEUs ini itu panjangnya sampai dengan 427 meter. The expansion of the canal with bigger size lock allow larger ship to pass through the canal with utmost easy. Ya. Jadi dengan yang terbaru itu pintu-pintu untuknya tuh sudah mungkin lebih lebar daripada Panamax yang keterusan Panama Canal yang sebelumnya. Ini kira-kira data perbandingan antara Panamax dengan New Panamax. Ini dalam panjang, dalam locknya ya, locknya panjangnya sekian, kemudian kapalnya, ini pintunya ya, pintu bisa buka tutup itu, ini Panamax ini adalah ukuran kapalnya. Kita lihat aja di sini yang old ya, yang Panama Tok ya, yang Panama Tok itu 320 locknya. Sedangkan new-nya adalah 427 tadi yang kita bilang, maksimum 427 meter. Nah, sedangkan untuk kapalnya sendiri ini adalah panjangnya 294, yang New Panamax adalah 364. Jadi dalam tulisan ini kita bisa melihat beberapa perbandingan. TIU-nya aja, TIU-nya di sini untuk Panamax 5.000, sedangkan untuk New Panamax 12.000. Jadi kan secara tulisan yang bukan merupakan data, tapi kesimpulan ya sampai dia yakin itu bisa 13.000. Ini ada berapa ini note-nya. New Panamax size published in metric system ya. Dalam meter mereka publikasikan. Mungkin dulu-dulunya terpengaruh dengan satuan-satuan daripada Amerika. Amerika kan selalu pakai British unit ya. ABS juga begitu, mereka selalu pakai British unit. Walaupun juga kadang-kadang kalau ABS itu mengawasi pembangunan kapal di Asia, khususnya di Indonesia, seperti saya ketemu di Batam gitu, ya mereka mengikuti ukuran kapalnya dalam
metrik ya, karena ownernya kan atau shipyardnya Asia, lebih kurang juga mungkin Singapura, mungkin Indonesia. Jadi mereka terpaksa mengikuti metrik. Tapi rules-nya mereka pakai British unit, ya, feet atau inch. Kemudian draft yang didapatkan di sini adalah draft TF, bukan summer ya. Draft TF. Karena daerah Panama itu termasuk daerah tropis. Jadi ke Amerika Selatan, Panama, kemudian Brazil, Argentina, gitu yang kenal-kenal negara-negara terkenal gitu ya. Apalagi kalau bagi pencinta-pencinta bola kan itu Brazil dan Argentina kan biasanya dikenal gitu kan. Uruguay, Paraguay itu juga terkenal. Nah, itu mereka semua adalah lokasinya adalah di lokasi tropis seperti kita yang dekat ke Khatulistiwa. Kemudian Aframax. The term Aframax is usually used for medium-sized oil tanker. Kita ke sana, diarahkan berpikiran istilah Aframax itu ke oil tanker. Tadi Panamax dia lebih banyak bicara general cargo ship atau dalam arti kontainer ya. Tapi kalau Aframax orang-orang yang berurusan dengan urusan kapal tanker. Dengan deadweight-nya 120.000 DWT. The ship size gained their title from the average freight rate assessment schematic devised by the shipping conglomerate Shell in the mid-1950s. Jadi memang sekitar tahun 1950. Mainly oil tanker vessel, Aframax vessel can be loaded with over 700,000 crude oil cash. Ya. Nah, nanti lihat di sini crude oil cash ini Anda bisa mempelajari kenapa dia lebih dari 700.000. Sedangkan ini kan dia bilang 120, ya kan. Nah, mungkin satuannya berbeda ya. Aframax tanker play in area which have limited port facilities or lacks large port to accommodate giant oil carrier. The beam of the vessel is restricted to 20.3 meter or 106 feet. Ya. Kita tahu kalau ini feet ini kan kalau dia single kan itu namanya foot ya. Jadi sepanjang kaki orang Inggris waktu itu adalah 1 foot. Ya, 1 foot. 1 foot itu lebih kurang 12 inch ya, 12 inch. Tapi kalau dia sudah sekian foot berarti menjadi feet ya, kalau jamak dalam jamak. Jadi kalau dalam metrik itu adalah lebar kapalnya adalah 32,3 meter. Kan? Dalam metrik unit.
Kemudian Chinamax. Chinamax dia berperan di situ adalah tentang bulk carrier. Yang di bawah daripada very large ore carrier, VLOC ya, VLOC. Jadi ada lagi istilah yang kita dapatkan, very large ore carrier. Kalau tadi kan CC, crude carrier ya, crude oil carrier. Unlike other cargo carrying vessels which are measured in terms of their size, the China-made cargo ships are measured not just in terms of their size, but also in terms of their length. The vessels were initially custom built to cater between the Chinese port facility and the South American nation of Brazil. So presently, the development of appropriate harbor facilities have ensured their applicability beyond these two regions. Masih Chinamax. Chinamax ini kita bisa ambil patokannya, dikatakan di sini up to 400 tons. Ya, tapi kita tahu bahwa dia lebih mengarah kepada tipe-tipe kapal pembawa ore ya. Panjangnya adalah sekitar 360 meter. Lebarnya 65 meter. Jadi tadi ada dapat data kita adalah 332 meter ya. 32 meter, sedangkan sekarang udah menjadi lebarnya 65 meter. Dan kapasitasnya juga bertambah 400.000 ton, 360 meter. Draftnya bisa 25 meter. Luar biasa besar kapalnya. Tapi ini kategori kapal gemuk ya. Handymax. Handymax often classified as handymax bulk carrier. Nah, ini bulk carrier. A small size cargo ship with load carrying capacity up to 30,000 tons. Nah, ini kalau kita menjamakkan tons ya. Kalau Anda membaca suatu dokumen, di situ ditulis pakai S, itu bukan satuan berat, itu adalah tonnage. Hati-hati, kan? Itu adalah satuan volume. Jadi umpamanya Anda dapat dokumen tentang surat ukur kalau di pemerintah Indonesia atau tonnage certificate, gitu kan? Dia bilang di situ mungkin kapal kecil ya, mungkin dia bilang 90 tons. Nah, jangan dianggap itu DWT. Itu adalah betul-betul ukuran kapal itu yang berasal dari ukuran pokoknya adalah panjang kali lebar kali tinggi kali depth ya, tinggi dikali compression block. Nanti ditambah dengan ukuran daripada superstructure. Kalau superstructure kan rumusnya gampang dan bentuknya tidak sesusah daripada hull. Kalau hull kan berarti kan dia tinggal dikalikan compression block. Panjang kali lebar kali tinggi kali compression block ya berarti itulah
merupakan volumenya. Nah, itu kalau ditulisnya adalah TONS ya. Tapi kalau 60.000 tons ya, itu murni adalah deadweight. Murni adalah weight. One of the most commonly used vessel of the global merchant vessel fleet, Handymax vessel are typically 150 until 200 meter in length. Nah, ini patokan kita, masukan bagi kita. Nanti kalau Anda ingin menyimpulkan suatu tulisan ini, ya bikinlah metriknya. Handymax dari 150 sampai 200 dalam panjangnya kapalnya. Kemudian dalam tonasenya ya tidak boleh sampai atau sampai dengan 60.000 ton. Nah, bikinlah di situ range-nya 60.000 ton sampai berapa. Tapi kalau Anda bikin juga 60.000 ton ya sudah suatu kebenaran. Kan? Jadi Anda dapat tulisan-tulisan lain, mungkin batasannya sampai 70.000 ton, ya berarti range-nya 60.000 sampai 70.000 ton. Sama dengan dia sudah menemukan di sini 150 sampai 200 ton. Itu Handymax. Nah, ini bisa Anda baca nanti kelanjutannya. Kita masuk ke tipe yang lain. Capsize. Yang keenam. Ya, capsize. The term capsize is used to signify those vessels which cannot pass through the Canal of Panama and Suez. Ini kata kuncinya di sini. Cannot pass. Jadi tidak bisa melewati Panama and Suez. Dalam arti capsize berarti lebih besar daripada Panamax dan Suezmax. Kalau kita melihat kalimat ini, we cannot pass through the Canal of Panama and Suez. And thus generally transfer through the Capes of Good Hope and Horn. Nah, jadi mereka harus melintasi suatu areal laut yang dinamakan Cape of Good Hope and Horns. Bisa diambil di map gitu. Dan saya sudah terbiasa ya, karena saya dulu sudah mulai awal bekerja, kebetulan di Class Business Society, dan hampir 3 bulan sekali itu saya ke luar negeri, ya kan. 3 bulan sekali ke luar negeri, baik dalam arti training mungkin, atau juga mendapatkan job-job yang sifatnya membantu cabang-cabang di luar negeri, atau juga bekerja tetapi dalam rangka juga bekerja, survei, mengawasi kapal dalam rangka juga membantu tenaga di sana, tetapi saya juga mengambil kredit untuk meningkatkan ini saya sertifikat sebagai marine surveyor. Jadi perjalanan-perjalanan saya ke sana itu, ke luar negeri itu, membawa saya juga ikut terlibat ingin tahu tentang tatanan dunia ini. Di atas pesawat saya suka membuka map, apalagi sudah dekat-dekat ke masa sekarang ini, sekitar mulai 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dari sekarang itu, kan setiap pesawat itu punya GPS ya, GPS.
ada TV di depan tempat duduk kita itu. Saya juga belajar di situ, membaca-baca penerbangan ya. Penerbangan itu bisa saya analogikan kepada alur-alur kapal juga, dia melewati benua-benua dan sebagainya. Kemudian juga di Indonesia atau di tempat kerja saya, di meja kerja saya juga banyak hal yang berkaitan dengan sekarang teknologi sudah bisa membaca kondisi-kondisi cuaca, map-map dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung saya juga mengulang lagi pelajaran-pelajaran dulu yang kita kenal dengan ilmu bumi. Ya. Saya nggak tahu itu masuk ke dalam pelajaran IPA ya, mungkin ya ilmu bumi. Ada juga pelajaran anak IPS yaitu seperti sejarah gitu kan. Karena di samping kita harus mengetahui tentang masalah tatanan masyarakat dunia, kembali kita terseret kepada tatanan kebudayaannya. Saya juga kebetulan juga dulu waktu SMA saya walaupun saya anak IPA, tapi saya menyenangi ilmu sejarah. Nah, nanti Anda coba lihat ini Cape of Good Hope and Horn. Kapal di situ harus membunyikan ininya klaksonnya karena di situ alur yang sempit juga, alur yang sempit tetapi lebih longgar dibandingkan Panama and Suez. Their name is derived from the originally taken route by cargo vessel passing through the Cape of Good Hope and Cape Horn so as to complete the necessary shipping voyage. Jadi untuk bisa lolos melewati Panama dan Suez itu salah satu jalan ada dalam arti untuk kita dari timur ke barat atau barat ke timur bisa tembus di dua kanal tersebut. Kalau Panama adalah kanal yang tembus dari benua Amerika dari timur ke barat. Kalau yang Suez adalah tembus dari timur ke barat di benua Asia. Benua Asia yang di bawah Asia kan adalah ini Asia dan Europe maksudnya ya, Europe di atas itu adalah wilayah Eropa di atas, kemudian di bawahnya udah wilayah Afrika. Nah, dengan kita mempelajari itu juga kita tahunya juga kepada wilayah-wilayah tadi, kepada kebudayaan akhirnya kan. Sampai juga saya sangat senang dengan peristiwa apa namanya itu event-event bola gitu kan. Tanpa disadari juga kita kadang-kadang melihat ada yang unggul-unggul di dalam negara-negara unggul di dalam persepak bola itu minimal ada yang 34 negara atau 38 negara, kemarin ini saya kurang ingat jumlahnya apakah 38 atau 34 yang masuk ke final itu adalah negara-negara unggul di setiap benua yang mereka tempati. Seperti di benua Amerika itu ya Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay itu salah satu unggulan-unggulan. Kemudian yang di Eropa ya kita lihat seperti yang ya biasa-biasa itu ya Jerman, Prancis, Inggris, dan kebetulan kemarin ini Italia juga nggak lolos ya, tapi mereka juga termasuk unggulan-unggulan. Asia juga gitu sudah mulai seperti Jepang, Korea gitu kan, Iran juga selalu sering masuk itu percaturan perbolaan. Jadi sewaktu saya menonton bola itu saya juga mengkolaborasikan dengan pengalaman saya sebagai naval arsitek yang juga berkontribusi di dalam hal mungkin membangun kapal di dunia Eropa,
membangun kapal di dunia Amerika, di dunia Asia, dan sebagainya. Oke, sementara saya post dulu presentationnya. Saya ingin membuka daftar absensi terhadir untuk kita bisa melengkapi tugas kita bahwa hari ini berapa orang mahasiswa yang hadir. Sandiaga Ramot. Hadir, Pak. Sandiaga Ramot hadir. Alwi Anggriawan. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Rizky. Dimas. Akmal Aparidzi. Hadir, Pak. Akmal hadir. Raka Andika. Oh sorry, Hengki dulu. Hengki. Hengki nggak pernah hadir. Dimas Rizka hadir, Pak. Siapa tuh? Dimas, kok suaranya suara cewek ya? Gambarnya juga gambar cewek. Ya, Dimas ini memang cewek ya atau cowok? Bisa komen Dimas? Halo, Dimas Rizky. Ini dia jawab. Dimas Rizky. Pak Doni hadir, Pak. Ini yang menjawab ininya nih, device-nya. Saya ingin tahu, coba Dimas dibuka ininya, videonya. Halo Dimas. Oke, kita lanjut dulu. Hengki Susanto. Raka Andika. Hadir, Pak. Aldea. Aldea. Farid Jafar. Farid Jafar. Rio Satrio. Siapa hadir, Pak? Rio Satrio hadir. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Muhammad Raka Maulana ada ya? Natasha. Hadir, Pak. Natasha hadir. Terima kasih tadi ya, saya sudah di add ke itu, ke nomor saya yang baru ya. Siap, Pak. Sama-sama. Ridwan. Hadir, Pak. Ridwan hadir. Aditya Setiawan. Hadir, Pak. Setiawan hadir. Fuad Maulana. Hadir, Pak. Fuad Maulana hadir. Ahmad Junaidin. Hadir, Pak.
Ahmad Junaidin hadir. Iya, makasih Pak. Bentar Pak. Ya, sama-sama. Dandi Hadir Pak. sama Ridwan ya. Nadia. Hadir Pak. Nadia hadir. Kene Handoko. Hadir Pak, Kene Handoko. Kene Handoko hadir. Maulana Misbah. Maulana Misbah. Muhammad Gufron. Hadir Pak. Muhammad Gufron ada. Bagaskara. Hadir Pak. Hadir. Bagaskara hadir. Sauroy. Sauroy hadir. Aldinur Afandi. Aldinur. Firmansyah. Laura. Hadir Pak. Laura hadir. Firmansyah. Aldinur. Maulana. Farid Jafar. Aldea. Hengki nggak usah saya panggil karena dia nggak pernah masuk memang. Kembali Dimas. Pak, maaf Pak, saya Aldinur Afandi Pak. Aldinur Afandi. Iya Pak, Aldinur saya sama Farid Pak, Farid Jafar Sidik. Farid Jafar Sidik. Ya, Iya, oke. Pak. Farid Jafar Sidik. Maaf Bapak, Dimas Rizky masuk lagi di jalan. Ini pakai HP temannya. Terima kasih. Aldinur. Siapa tuh? Dimas Rizky Pak. Dimas Terima ya. kasih Pak. Pakai Deva Ananda ya. Pakai device-nya Deva Ananda. Iya Pak, lagi di jalan. Korek ya. Deva Ananda ini mahasiswa mana ini? Deva Ananda bukan mahasiswa FTK ya? Oke, nanti di chat aja kalau tadi dipanggil nggak sempat jawab dan sebagainya. Halo Pak. Ya, Aldea Pak, hadir Pak. Dia hadir. Dia hadir. Ya. Kita lanjut ke yang pembahasan tadi. Capsize. Kesimpulannya adalah coba saya share. Nah, capsize itu biasanya 150.000 deadweight tonnage capacity, ya.
di sini dia tegas mengatakan deadweight ya. Deadweight itu adalah satuan berat ya. 150.000. Biasa di kapal-kapal jenis bulk carrier, oil tanker, mereka menyatakan adalah kapasitasnya dalam deadweight. Beda tadi dengan container ship. Container ship adalah dalam TEU ya. Walaupun juga di dalam pembangunannya kita juga untuk mengetahui kapasitas kapal itu dalam satuan berat juga orang juga bisa mencari deadweight-nya. Nah, beberapa penjelasan di sini. They are usually medium large size vessel, which also include very large bulk carrier dengan disingkat VLBC ya. Kalau crude carrier adalah CC, kalau ini VLBC bulk carrier. And very large ore carrier FLOR with more than 200,000 deadweight. Presently, different ship size with maximum deadweight of about 400,000 tons are classified under the capsize vessel category. Jadi bisa saja capsize sudah sampai diklasifikasikan kepada 400 ton ya. 400.000 ton ya, 400.000 ton. Too big. Suezmax. Ya, Suezmax kita tahu dasarnya adalah bisa melewati Suez Canal. Used for the largest ship that can pass through the Suez Canal. A typical Suezmax vessel has a capacity of 120,000 to 200,000 deadweight, with maximum draftnya 20 ya, 20.1 dan lebarnya adalah 50 meter ya, 50 meter. Tidak lebih ya, tidak lebih lebar dari 50. Jadi bisa 49, 48 dan sebagainya. Jadi batasan lebarnya adalah tidak boleh lebih dari 50. Draftnya 12,2. Suezmax ship have lengths of about 275 meters stipulated as per the Suez Canal PSEX requirement. Kimex ya, Kimex itu dari regulation dari Qatar ya, Qatar. Ini juga baru populer Qatar menyelenggarakan bola. Qatar termasuk negara kaya karena mereka mendapatkan keberuntungan sama dengan ditakdirkan negara Timur Tengah lainnya yang berawal dikenal adalah Arab Saudi, dan ditonjolkan Arab Saudi kan disitulah lahirnya agama Islam ya, agama Islam. Kemudian tadinya kita nggak tahu sampai seberapa jauh tanah Arab itu ya, seberapa lebar, mungkin juga termasuk itu kalau kita baca sejarahnya mungkin termasuk ke wilayah-wilayah yang sekarang juga negara-negara kaya, United Arab Emirates, Qatar dan sebagainya, termasuk juga Suriah dan sebagainya gitu.
Kemudian keberuntungan itu mereka rata-rata hidup dari tambang minyak. Maka juga dunia perkapalannya juga maju. Yang dibuktikan juga dengan kemajuan kemarin ini bisa menyelenggarakan pesta Piala Dunia bola, gitu kan? Itu kan berdasarkan karena mereka punya duit, gitu kan? Main bolanya sih belum hebat-hebat banget, kan? Buktinya di babak penyisihan saja mereka sudah kalah. Gitu kan? Tapi karena dia mempunyai uang dan pengaruh secara dunia, ya mereka menjadi menonjol di dunia. The Qatar Max or the Kimex ships, as the vessel are colloquially referred as the biggest known LNG tanker ship. Dia rupanya juga Qatar ini memproduksi di samping oil and gas, berarti kan sama dengan kita ya. Cuma sayangnya kita terlanjur tidak mampu mengembangkan namanya tambang itu. Tambang kita tidak seimbang dengan kilang kita. Kilang kita terpaksa ini kalau dulu waktu saya awal-awal jadi surveyor PV itu saya banyak memeriksa kapal yang membawa crude oil keluar. Kenapa dia membawa crude oil keluar? Karena negara-negara yang punya kilang minyak di luar, mereka tidak punya crude oil. Nah, kita eksporlah crude oil kita. Nah, kemudian berkembang kemajuan teknologi kita untuk mendirikan kilang minyak. Supaya nanti tujuannya adalah minyak jadinya tidak kita impor. Kalau tadi kan kita ekspor crude oilnya, minyak mentahnya, kemudian minyak jadinya kita impor. Setelah itu kita dirilah kilang minyak kita. Ternyata kilang minyak kita itu tidak bisa menampung minyak-minyak yang ditambang di Indonesia ini, baik di darat maupun di laut, offshore gitu kan, tidak memenuhi. Nah, untuk memenuhi porsi kilang minyak kita ini, kita imporlah lagi dari luar, dari Arab Saudi, dari Iran, Irak. Iran sama Irak yang selama itu berperang dulu itu dia juga berperang, berebut juga untuk mengirim minyak ke kita. Nah, jadi kegiatan saya di dalam melayani kapal tanker itu sebagai porsi saya sebagai kelas surveyor, yang tadinya saya memeriksa kapal yang membawa minyak mentah ke luar negeri, sekarang itu memeriksa kapal yang membawa minyak mentah dari luar negeri masuk ke Indonesia. Saya sering dulu ke Teluk Semangka itu. Teluk Semangka itu tempat penimbunan ini kapal-kapal impor, minyak-minyak impor. Semangka di daerah Lampung sana. Nah, itulah kira-kira perkembangan perminyakan di negara kita. Sama dengan kejadian kemarin minyak goreng itu. Kita nggak tahu apakah memang minyak goreng kita itu langka, tetapi kan dia melonjak tinggi harganya. Nah, katanya juga permainan perdagangan. Dia sebenarnya produksinya banyak minyak goreng itu dari kelapa sawit itu, tetapi si pedagang kita dia lebih bisa menjual mahal keluar. Nah, disitulah permainan sampai Menteri Perdagangan kan diganti juga itu karena dia juga walaupun yang terbukti adalah dirjen-dirjen dia, tetapi sebetulnya kuncinya adalah di Menteri Perdagangan itu. Dia membuka keran untuk lebih besar
ekspor daripada pemakaian minyak di dalam negeri. Jadi akhirnya harga minyak kita kan sempat melambung tinggi. Itulah kira-kira antara masalah teknis, teknologi yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan itu kadang-kadang membuat pusing juga. The Kimex have been specifically built to suit the entryway of the liquefied natural gas (LNG) depot of Ras Laffan in the Middle East Asian country of Qatar. Jadi kepentingan dia bisa masuk areal dia, jalur dia, itu ada ukuran kapal yang sesuai dengan jalur tadi, seperti yang tadi akan kita mengenal ada Malacca Strait, ya, Malacca Max, ya, Malacca Max. Dalam judulnya tadi kan ada Malacca Max. Saya bilang bahwa Malacca Max itu alur-alur yang dilewati oleh kapal-kapal yang melewati Selat Malaka itu ukuran kapalnya harus terbatas, khususnya mengenai draft. Ya kan? Mungkin di sini juga ada alur yang juga berkaitan dengan kelebaran daripada wilayah pelabuhannya, itu makanya ada ukuran yang terbatas di situ. The cargo ship have a capacity to carry out 220,000 cubic meter LNG. Nah, jadi di sini LNG di dalam satuan volume yang dihitung. Nah, nanti bisa korelasinya kepada panjang, lebar, dan tinggi kapal, draft kapal, tetapi kapasitas daripada LNG-nya ada 2.666.000 kubik meter. Nah, ini Malacca Max, ya. Malacca Max is the term used for larger size of ship with capable of passing through the Strait of Malacca. The vessels are often associated with very large cruise carrier, VLCC, ya. Such a specific assignation to their ship size has been annotated. Yeah. The ship size measure about 400 meter length with a density up to 165,000 deadweight. Nah, ini bisa menjadi patokan kita. Used for both bulk carrier and super tanker. Jadi dalam arti ukuran-ukuran itu bisa berlaku untuk tanker dan ukuran bulk carrier. Yang lebih kurang up to 165,000 deadweight. Used for both bulk carrier, ya itu sudah tadi. Malacca is also used for the new Mark AAA class container vessel. Kita tahu adalah Maersk Line. Maersk Line adalah container ship. Bagi Anda yang pernah ikut mata kuliah saya yang mengenai ini, peraturan dan konvensi laut, mungkin saya pernah putarkan videonya, yaitu bahwa Maersk Line itu dalam riset statistik tahun 2000 tingkat teratas. Dari jumlah armadanya, dari total tonase kontainer yang dia bawa. Maersk Line. Nah, dikatakan triple E, ya, kelas container vessel. Jadi
bulk carrier, oil tanker dengan kapasitas sampai 165.000 deadweight, termasuk juga container vessel Mark AAA class. Pasti dalam satuan deadweight-nya ya lebih kurang segitu juga. VLCC, very large crude carrier. Super tanker which have a maximum deadweight 220,000 tons are classified as VLCC. Saya pernah survei VLCC sekitar sebelum pandemik, ya mungkin 1 tahun sebelum pandemik. Itu ada kapal yang dulu dijual zaman pemerintahan Ibu Megawati, Presiden Megawati, yang dijual oleh Menteri BUMN kita, di mana Menteri tersebut menghitung bahwa kalau kapal ini jadi tidak akan mengalami keuntungan karena kapalnya sudah diinvest cukup besar, kemudian mungkin harga minyak turun dan sebagainya, jadi nggak tercapai freight-nya di situ kan. Nah, sedangkan kapal itu dibangun atas milik daripada Pertamina waktu itu, perusahaan pelayaran Pertamina. Ada 2 unit, dia udah selesai sampai 90%, ya, 90%. Dibangunnya di Korea. Kemudian dijual lah itu. Tapi ada suara-suara miring, ya biasalah gitu kan, dalam menjual kapal kan pasti ada komisi dan sebagainya. Tapi tidak terbukti secara hukum, ya akhirnya menteri yang menjual itu ya termasuk presidennya sendiri juga tidak ada terdengar kasus yang negatif gitu kan. Oke, terjual. Kemudian waktu saya diminta untuk survei ke situ oleh INSP, Classification Society yang berkantor pusat di Greek, saya adalah wakil mereka di Indonesia. Kapal itu berada di Malaysia. Saya nggak tahu tadinya kalau itu bekas kapalnya ini, kapalnya Indonesia ya. Berada di Malaysia yang katanya dibeli oleh perusahaan Greek. Ya, perusahaan Greek akan dibawa, kapal itu akan dioperasikan di Afrika karena waktu-waktu itu mungkin sampai sekarang Afrika sudah mulai bangkit juga tentang masalah kilang minyak di sana. Tambang-tambang minyak juga ada banyak di sana. Di offshore yang. Terus berangkatlah saya ke sana. Sampai saya 3 hari di atas kapal dalam rangka survei penerimaan kelas. Nah, disitulah saya tahu bahwa kapal itu rupanya dikelaskan ke ABS. Nggak tahu waktu dibangun di Korea apakah itu adalah dikelaskan ke ini, ke KR. Tetapi yang jelas di ininya ini, di plakat kapalnya itu dan dokumen-dokumen lama yang saya temukan itu memang dibangun di galangan Korea, ya, galangan Korea. Setelah di Hyundai, ya, di Hyundai bangun di situ. Kemudian kapal itu kan dijual. Rupanya yang membeli itu adalah Petronas, perusahaan minyak dari Malaysia. Dan beroperasilah dia selama bertahun-tahun. Kemudian kan minyak jatuh, harga minyak jatuh. Jadi banyak tanker-tanker yang nganggur, yang anchorage, let up namanya, let up. Di wilayah kalau di
Malaysia itu di daerah Johor Bahru itu. Johor Bahru itu banyak kapal yang laid up, banyak macam-macam, ada oil tanker, ada rig dan sebagainya. Nah, waktu itulah saya naik ke situ. Dalam tugas saya check of class, check of honor, check of flag, ya kan. Nah, saya melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan seperti kapal melakukan special survey dengan janji nanti ownernya akan naik dock beberapa bulan lagi di China nanti sebelum dia kapalnya dibawa ke ke Afrika. Setelah saya tahunya bahwa kapal itu X daripada kapal Pertamina yang dibangun di Korea dengan kelas ABS. Dengan kelas ABS itu INSB sedikit lega dalam arti kelas ABS adalah Ajax member. Jadi semua ininya sudah pasti benar di mata teknis ya, di mata teknis masalah identifikasi materialnya dan sebagainya, pengawasannya dan sebagainya. Tinggal saya hanya mengumpulkan drawing-drawing yang sudah di-approve oleh ABS, kemudian saya rekomendasikan untuk dikirim dokumennya ke head office di Greece, INSB sebagai filing di sana. Tapi intinya adalah semua dokumen itu menjadi acuan bagi saya untuk mensurvei secara fisik. Makanya saya sampai 3 hari di situ itu di atas kapal. Jadi nginap juga langsung di kapal itu. Nanti hari ketiganya baru saya turun, dijemput lagi dengan boat ya. Sampai perjalanannya dari tempat laid up itu ke Johor Bahrunya itu memakan waktu 2 jam kalau nggak salah perjalanannya. Jadi mulai berangkat, sebelum naik ke kapal saya ambil foto-foto dulu, kemudian baru naik, baru nanti meeting dengan lakukan kick off meeting namanya dalam survei. Kick off meeting dengan owner, dengan master, dengan beberapa tenaga ahli lainnya yang dibawa oleh orang Greek itu, seperti thickness measurement dia bawa gitu. Kemudian ahli radio dia bawa dan sebagainya, yang semua udah approved by INSB. Jadi saya tinggal melakukan surveinya. Itulah sedikit history, saya pernah naik ke kapal VLCC melakukan survei. The kind of vessel are mainly put into operation in the Mediterranean water. Mediterranean water adalah wilayah yang merupakan laut setengah tertutup dan laut tertutup, dikelilingi oleh beberapa negara-negara maju, negara Eropa, termasuk Turki ada di situ di Mediterranean itu, kemudian Greek ada di Mediterranean pinggirnya, kemudian Albania, kemudian Italia. Terus juga mungkin ada pantai ini di situ, pantai Spanyol atau Portugal gitu kan. Pantai Prancis juga masuk di dalam Mediterranean. Jadi termasuk suatu laut, lengkungan laut yang hampir dikatakan laut setengah tertutup. Kemudian juga wilayah daripada VLCC ini ya itu masuk Western African ya, African Seas. Makanya orang Greek beli kapal yang saya ceritakan tadi itu kan dia mau bawa ke Afrika, ya kan, ke Afrika. Jadi itu udah cocok ya membeli kapalnya bisa masuk ke wilayah Laut Afrika. Dan juga termasuk wilayah Northern Atlantic Waters, North Sea, ya. North Sea, di mana 3 wilayah itulah yang merupakan jelajahnya VLCC.